Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Zaidan Dio. Saya dari kelas A 509. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan tema yang berjudul motivasi manajemen sumber daya manusia. Pertama, apa itu motivasi? Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi dipersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Untuk tujuan motivasi menurut Malayu SPH Sibuan adalah yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang terakhir, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Jenis-jenis motivasi ada sebagai berikut. Yang pertama, motivasi positif. Motivasi positif adalah manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi prestasi standar. Yang kedua, ada motivasi negatif. Motivasi negatif adalah manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat bekerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka panjang dapat berakibat kurang baik. Metode motivasi ada dua. Yang pertama, motivasi langsung. Motivasi langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya atau bonus atau bintang jasa. Yang kedua, motivasi tidak langsung. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah atau kelancaran sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Ada teori-teori motivasi sebagai berikut. Teori motivasi yang pertama ada teori Herzberg, ilmuwan yang ketiga yang telah dia memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi Herzberg. Teori yang dikembangkannya dikenal dengan model dua faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor higiene atau pemeliharaan. Yang kedua, ada teori kaitan imbalan dengan prestasi. Teori ini bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu model motivasi yang sempurna, dalam arti masing-masing seperti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Para ilmuwan terus-menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik, dalam arti menggabung berbagai kelebihan model-model tersebut menjadi satu model. Yang terakhir di sini ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Di sini menurut Edwin Lord mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme. Yang pertama ada tujuan mengarahkan perhatian. Yang kedua ada tujuan mengatur upaya. Yang ketiga ada tujuan meningkatkan presentasi. Dan yang keempat ada tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana kegiatan. Dari kesimpulan presentasi ini, motivasi adalah sesuatu kegiatan dalam pribadi seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai keinginan atau tujuan. Motivasi sangat penting dalam menjalani kehidupan karena dengan adanya motivasi kita akan terus berjuang untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang kita ingin capai. Yang motivasi bukan hanya dapat diberikan untuk menyemangati diri atau seorang di sekitar kita, tapi juga dapat memberikan kepada karyawan untuk mengembangkan rasa semangat dalam berproduktivitas. Dengan adanya motivasi, baik itu berupa uang, dasar gaji, ataupun penghargaan berupa penganggapan terhadap apa yang telah dicapai oleh kawan-kawan dalam pekerjaan. Cukup sekian dari saya, Oriza dari kelas A 509. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.